Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-Qarum bi-rububillah madaqatillah farrajahallah wa la hawla wa la quwata illa billah wa la hawla wa la quwata illa billah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ba'du, para jamaah sholat zuhur mushola al-amanah Polsek Bandar, mudah-mudahan yang hadir dalam kesempatan siang hari ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang nabi yang sering bertanya kepada Allah itu adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa ini seringkali bertanya tentang sesuatu kepada Allah, bahkan dalam hal-hal yang sangat sederhana. Suatu hari Nabi Musa ini bertanya kepada Allah, "Ya Allah, Panjenengan ngatur alam semesta dengan jumlah makhluk sekian banyaknya, apa Panjenengan ini tidak sayang? Apa Panjenengan ini gak ngantuk, apalagi tertidur?" Ya wong nabi kok takon Gusti Allah itu payah nopo ngantuk nopo turu. Tapi Allah tidak marah ditanya oleh Nabi Musa tentang dirinya yang demikian. Ngatur alam semesta ini apa tidak payah? Ngatur alam semesta makhluk yang beraneka ragam, yang di laut, yang di udara, apa tidak payah? Bahkan sampai mengatakan Panjenengan boten ngantuk kan? Apa jawab Allah? "Baiklah Musa, kalau begitu Allah menjawab dengan sesuatu yang menyebabkan kita bersama-sama juga paham. Bukan hanya Nabi Musa, tapi kita bersama umatnya Nabi Muhammad juga paham." "Baiklah Musa, ya, kamu pegang 2 gelas Musa." Ya, jadi Nabi Musa dikasih pekerjaan oleh Allah, disuruh megang 2 gelas yang isinya air. Nah, ini gelas sama-sama isi air. Ya, kamu berdiri Musa, berdiri. Ya, setelah Nabiullah Musa alaihissalam di tangan kanannya memegang gelas yang berisi air, di tangan kirinya juga memegang gelas yang berisi air. Apa? Lalu Allah membuat Nabi Musa ngantuk. Kalau Allah itu di dalam Al-Quran la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi tidak pernah tidur, apalagi tidur ngantuk pun tidak pernah. Apa yang terjadi? Nabi Musa dibikin ngantuk oleh Allah, tidak kuat menahan ngantuknya, akhirnya tertidur. Setelah bangun, bagaimana Musa? Kamu sudah ngelilir, kamu sudah bangun. "Iya ya Allah." "Mana gelas yang berisi air?" "Hancur ya Allah." Begitulah saya apabila ngantuk, maka seluruh dunia ini akan hancur. Nggak percaya dicoba Pak. Ini gelas luruh, terus ngantuk, tertidur. Itu Nabi Musa kadang-kadang bertanya lagi kepada Allah, "Wahai Allah, Panjenengan apa tidak repot ngasih rezeki makhluk Panjenengan yang sekian banyaknya, yang di laut, yang di udara, manusia yang segitu banyaknya?" Lalu Nabi Musa disuruh mencari pecok oleh Allah. "Musa, ya Allah, itu cari pecok." Terus kemudian pukul batu yang besar itu. Setelah dipukul sekian kali oleh Nabi Musa dengan menggunakan pecok, dengan menggunakan palu yang sangat besar, kemudian di situ ada makhluk yang kecil yang bisa geremet-geremet. Berarti makhluk itu hidup, bisa geremet-geremet. Kau temukan apa Musa? Makhluk yang sangat kecil ya Allah. "Oh, kok jenenge gak weruh?" Makhluk itu juga aku beri rezeki Musa. Seandainya tidak aku beri rezeki, dia akan mati dan tidak bisa bergerak. Dalam Quran anak cicak-cicak di dinding. Cicak itu Pak nggak bisa terbang Pak, dia bisa menang. Cicak itu nuwun sewu Pak, geraknya di dinding, merayap. Dari mana dia dapat makanan?
Dijak-dijak di dinding, datang seekor nyamuk, lalu jadi makanannya yang menentukan. Banyak khusus kalau dibahas masalah pertanyaan Nabi Musa. Makanya di antara nabi yang mendapat julukan Kalimullah, nabi yang mendapat julukan sering berbicara dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima, yakni Nabi Musa alaihi salam. Yang paling penting saya sampaikan dalam kesempatan siang hari ini kaitannya dengan kita bersama-sama setengah bulan yang akan datang masuk bulan suci Ramadan. Kemarin sudah malam nisfu Sya'ban. Nisfu itu separuh dari bulan Sya'ban sudah kita lalui. Nah, satu saat Nabi Musa bertanya yang lebih serius kepada Allah. Ya Allah, man abghadu khalqika ilaika. Wahai Musa, wahai Allah, saya ini serius ya Allah. Saya mau bertanya kepada panjenengan, siapa di antara makhlukmu yang panjenengan paling benci? Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang ini, Pak. Masya Allah. Siapa ya Allah di antara makhlukmu, terutama manusia, yang paling panjenengan tidak sukai, yang panjenengan paling benci, panjenengan paling getih? Maka Allah menjawab ada 4 orang, wahai Musa. Tadi kita bersama-sama kita renungkan 4 hal ini, nanti kita bangun di dalam bulan suci Ramadan 1 bulan penuh. Siapa itu ya Allah? Yang pertama, man takabbara qalbuhu wa ghalaba lisanuhu wa dhafa yaqinuhu wa bahilat yaduhu. Ada 4 orang. Ini bisa panjenengan lihat di dalam kitab Tamhidul Rafi'in yang disusun oleh Imam Abu Les As-Samarqandi. Kitab ini juga sudah diterjemahkan. Jadi sekarang ini kita enak, Pak. Semua kitab sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Tinggal mau baca tidak. Panjenengan kalau mau bergabung, saya kirimi kajian-kajian keislaman setiap hari. Pokok gelem moco. Saya tidak pakai gelem moco, Pak. Terus tak kirimi moco luangnya deh, Pak. Kadang-kadang anak berdino dikirim. Yang pertama kata Allah, Musa, ketahuilah ada 4 orang yang aku benci, Musa. Siapa itu ya Allah? Man takabbara qalbuhu, orang-orang yang di hatinya punya sifat sombong, takabur. Subhanallah. Sombong memang tempatnya di dalam hati. Kenapa Allah tidak suka kepada orang yang sombong? Karena orang yang sombong itu punya ilmu. Kalau Allah sombong itu pantas, karena Allah milik segalanya. Yang buat langit, yang buat bumi, yang membuat matahari, langit, tata surya dan lain sebagainya, termasuk yang membuat kita, yang naruh nyawa pada jasad kita itu Allah. Jadi nyawa itu milik Allah, bukan milik kita. Kalau milik kita, nanti kalau malaikat datang jangan diberi, Pak. Kita pertahankan, Pak. Kalau perlu malaikat diajak duel, Pak. Kalau milik kita, manusia itu kalau sudah senang kepada yang kepada sesuatu yang mendatangkan kesenangan, dia akan mempertahankan. Akan mempertahankan. Hartanya mau dijual, dipertahankan. Apalagi nyawanya, kalau udah sekarang nyawa, Pak, semuanya akan hilang. Orang kalau sudah tidak ada nyawanya, semuanya akan berpindah. Kalau sudah tidak ada nyawanya, hartanya akan berpindah ke ahli waris. Mobilnya semua akan berpindah, istrinya bebas, Pak. Kalau sudah habis iddahnya, siapapun yang menikahi bebas. Sudah tidak ada. Nah, siapa yang memberikan nyawa, meletakkan nyawa di dalam jasad sehingga dengan adanya nyawa bisa hidup? Nek wong urip punya ilmu. Makanya menurut saya kalau orang mati, orang berilmu dengan orang bodoh sama, Pak. Bodoh-bodoh nggak tahu apa-apa. Profesor mati di tukang becak mati, bodoh goblok gimana? Jangankan mati, tidur saja. Profesor di tukang becak, tukang tembel ban turu, bodoh. Makanya orang mengatakan orang tidur itu latihan mati. Coba dalam surat Az-Zumar kan diterangkan, orang tidur itu latihan mati. Jadi kita itu sudah latihan mati setiap hari. Jadi kita itu nggak punya apa-apa. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi, siapa al-kibriya ridani faman naza'ani ridani qasabtuhu.
sombong itu adalah pakaian kebesaranku, kata Allah. Siapa yang memakai pakaian kebesaranku, berarti ini aku kosong tubuh, cepat atau lambat akan aku hancurkan. Coba kita lihat, kurang hebat apa Namrud. Namrud itu Pak Namrud pernah membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam karena ditolong oleh Allah, Ibrahim bisa selamat. Bagaimana Namrud dihancurkan oleh Allah? Ternyata Allah cukup mengutus seekor nyamuk. Seekor nyamuk ini masuk ke dalam hidungnya Raja Namrud, kemudian tidak mau keluar, terus masuk ke jantungnya, menggerogoti jantungnya sedikit demi sedikit. Paru-parunya digerogoti, akhirnya mati menggelepar. Sekarang ini dunia dibikin heboh. Allah cuma mengirimkan apa itu makhluknya yang bernama Corona COVID-19. Itu kok saking kecilnya tidak bisa dilihat. Sing koyo apa? Koyo rambutan jadi. Kalau diperbesar itu kayak rambutan. Tapi kalau diperbesar tidak bisa kelihatan. Saking tidak bisa kelihatan. Saya kemarin khutbah di Masjid Pemkot Al-Muhajirin. Itu tidak ada celengan keliling, Pak. Biasanya ada celengan keliling, itu tidak ada celengan keliling. Kenapa kok tidak ada celengan keliling? Dikhawatirkan orang yang habis pegang celengan di sini, kemudian dipegang sebelahnya akan tertular. Saking medine. Subhanallah. Makanya nuwun sewu, orang yang memakai kebesaranku kosong tuh akan aku hancurkan. Coba kita lihat Fir'aun. Fir'aun kurang hebat bagaimana? Bisa menciptakan neraka buatan. Nuwun sewu, hanya dikalahkan oleh Nabi Musa, dihancurkan oleh Allah di Laut Merah. Korun bagaimana dihancurkan oleh Allah? Cukup Allah membalik bumi ini dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di dalam kitab diterangkan, apapun yang dimiliki dari kelebihan yang diberikan Allah pada kita, jangan dibanggakan. Kok wajahnya kok ganteng, jangan dibanggakan. Karena kebanggaan sering melahirkan kesombongan. Jabatan jangan dibanggakan, hanya sementara. Jabatan juga sering melahirkan kewenangan. Kepinteran juga jangan dibanggakan. Ibadah tidak kuat, kosong dino. Bengi gak pernah tahajud, termasuk kesombongan karena dia rajin beribadah. Ya, tadi saya sempat catat ya, prediksinya Sayyidina Ali, ada 20 prediksi Sayyidina Ali. Di antaranya akan muncul manusia-manusia yang ahli ibadah tapi mewarisi kesombongan iblis. Ahli ibadah, iblis itu sebelum diciptakan Nabi Adam komandannya malaikat. Coba dilihat dalam sejarah, sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, di mana iblis berada? Di surga. Komandannya malaikat, namanya Azazil. Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, iblis, kamu bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan. Loh, gak bisa ya Allah. Saya hanya mau bersujud kepada panjenengan. Loh, saya lebih bagus daripada Adam ya Allah. Adam kemarin sore, saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Kok bisa? Iblis sujud, gak mau. Aba wastakbar. Wis gak gelem sujud sik sombong. Biasanya ngomongnya gak gelem, gak gelem hormat biasanya sombong. Gak gelem manut biasanya sombongnya. Maka minal kafirin. Nah, di dalam bulan Ramadan kesombongan seluruh ibadah mengajarkan kepada kita menghilangkan kesombongan. Orang sholat, kepalanya terhormat lah. Kalau sholat harus rata dengan tanah. Imam Syafi'i mengajarkan nek sholat delok panggonane sujud. Tempat sujud itu tanah. Mengingatkan kita ini asal mulanya dari tanah, juga satu saat akan kembali kepada tanah. Itu kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sholat mengajarkan kita tidak sombong karena yang terhormat kepala sejajar dengan tanah. Puasa mengajarkan kita agar tidak sombong. Satu hari saja tidak makan, setengah hari tidak satu hari. Wis awak itu loyo gak ono kekuatan. Ibadah haji seluruh memakai pakaian yang berwarna putih. Eling sira bahwa walaupun saat ini kita bisa memakai
Tapi sesuk pakaiannya nek wis dibungkus kain putih, ya kafan collection. Subhanallah. Jadi man takabbaro qalbu, orang yang punya sifat sombong hatinya. Ya, puasa mendidik kita agar jangan punya jiwa sombong. Subhanallah. Memangnya kita ini memiliki apa? Makanya ulama itu mengajarkan agar kita menjadi filosofinya tukang parkir. Tukang parkir itu walaupun yang parkir itu lebih bagus-bagus, mewah-mewah, tidak pernah menyombongkan. Mobil datang bagus-bagus, tidak pernah menyombongkan. Satu demi satu mobil yang diparkir diambil, maka tukang parkir pun tidak pernah punya susah. Sebab semakin banyak orang memiliki sesuatu dan mencintai sesuatu, ketika ditinggalkan sesuatu itu, dia akan semakin susah. Ngake donyoe mati ini angel, mergo ini dunya ku nang ngono sak mene, nang kene sak mene, nang kene sak mene, gak mati-mati kan. Ono pejabat mati angel Pak, masyaallah. Masya Allah, man takabbaro qalbuhu, orang yang hatinya dijiwai dengan sikap itu orang yang paling aku benci. Sampai saking benci ini Gusti Allah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga siapa yang di dalam hatinya ada seberat biji zarrah, bagian yang paling terkecil dari sebuah benda, ada sifat kesombongan. Maka Nabi menganjurkan agar banyak-banyaklah membaca hauqolah. Apa hauqolah? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan baik untuk berbuat baik atau meninggalkan keburukan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa beribadah ini ditolong oleh Allah. Kalau tidak bisa ditolong oleh Allah, nggak bisa. Ini yang pertama. Yang kedua, waholah tulisan, orang yang lisannya kasar, dan lisannya kotor. Subhanallah. Ramadan juga menjaga lisan. Salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung menjaga lisan. Banyak dosanya lisan. Waholah tulisan, orang yang lisannya kotor, orang yang lisannya kasar. Nuwun sewu. Kenapa orang yang lisannya kotor dan lisannya kasar ini dibenci oleh Allah? Karena Allah menciptakan lisan cuma satu, kalau yang lain dua. Coba kita lihat, Allah menciptakan kaki dua. Dosane sikil, dosane lisan ini akan lisan. Padahal lisan cuma satu, kaki ini dua. Allah ciptakan tangan juga dua. Allah ciptakan telinga juga dua. Tangan dengan telinga ini beda. Kenapa kok beda? Rasul menganjurkan kun kal yadain wa la takun kal udhunain. Jadilah kamu seperti dua tangan, jangan menjadi seperti dua telinga. Apa keistimewaan dua tangan? Dua tangan ini bakun saya sering silaturahim. Coba panjenengan lihat, kalau tangan kanan yang gatal, kira-kira sih gatal atau tangan kanan kiri atau tangan kiri, Pak? Kiri. Giliran tangan kiri yang gatal, sing gatal tangan kanan. Kok podo gatel kok garu-garuan? Coba ya, ibu-ibu yang berbelanja, subhanallah, kalau tangan kanan pas lagi capek, dia ganti tangan kiri. Tangan kiri capek, dia ganti dengan tangan kanan. Subhanallah, saling tolong-menolong walaupun tugasnya berbeda, tidak punya iri hati dan dengki. Gak pernah tangan kanan iri hati dan dengki, tidak pernah. Tugasnya tangan kanan yang baik-baik, salaman tangan kanan, ambil jajan tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, terima duit juga tangan kanan. Tangan kiri bidangnya khusus pembersihan. Nek nyawi anak tangan kiri, nyawi diri tangan kiri, mau memegang sesuatu yang kotor dengan tangan kiri masih dikasih tisu, masih dikasih tisu supaya tidak kotor tangan kiri. Tapi tangan kiri kan tidak pernah protes, tangan kanan tidak pernah protes. Giliran satu saat dapat rezeki tangan kiri bisa beli arloji yang gunakan tangan kiri, tangan kanan tidak pernah ini. Tidak ada orang arlojian tangan kanan, arlojian tangan kiri juga ikut arlojian. Tidak ada. Coba sekarang bedakan dengan telinga. Telinga itu tidak pernah silaturahim. Mana ada telinga kanan silaturahim ke telinga kiri? Tidak ada.
sendiri-sendiri. Telinga kiri ada pernah silaturahim dengan telinga kanan. Oh, coba kalau telinga kanan pakai anting-anting dari emas, apa telinga kiri mau anting-anting dari plastik? Mintanya sama, Pak. Iri hati dan dengki. Subhanallah. Coba kita tingkatkan ke atas. Penglihatan juga dua. Ada mata kanan, mata kiri. Otak juga dua. Ada otak kanan, otak kiri. Jantung juga dua. Serap di kanan, serap di kiri. Ibu-ibu ya loro hubunge. Bapak-bapak mengisor. Ya loro, Pak. Istilahnya ya loro. Loro kabeh, Pak. Tapi ketika Allah menciptakan lisan, Allah menciptakan satu siji ae. Apa? Joko siji pakai setengah mati. Mulane wong nek iso njogo lisan dijamin dengan Nabi salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung menjaga lisannya dengan baik atau tidak. Dosane lisan macam al-kidbu, berdusta. Kalau berdusta bukan becak, ya pengaruhnya tidak besar, Pak. Tapi kalau tingkat menteri, presiden yang berdusta, namanya kebohongan publik, bahaya. Bahaya, ada tukang becak lucu, gak sepiro tukang becak. Tukang tempel depan lucu, gak sepiro. Tapi apabila orang besar yang berbuat dosa, pengaruhnya jauh lebih besar. Banyak dosa. Adu-adu, yo pekerjaannya lisan. Menggunjing ya pekerjaannya lisan, bersumpah palsu ya pekerjaannya lisan. Kadang-kadang di pengadilan itu luar biasa banyak dagelan. Banyak dagelan. Kenapa? Karena yang masuk pengadilan bukan orang yang berbuat. Kadang-kadang harus ada yang dikorbankan sehingga terlihat kadang-kadang di dalam persidangan itu persidangan penuh dengan wayang. Diatur, walaupun tidak semuanya demikian. Loh kok ini? Nah, seperti kasusnya Pak Novel Baswedan. Apa kata Pak Novel? Sudahlah, dua orang ini dibebaskan saja. Dua orang ini bukan pelaku yang sebenarnya. Untuk melindungi siapa orang yang menyuruh. Loh kan yang menyuruh kan tidak kelihatan itu. Banyak sekali hal-hal yang karena bersumpah palsu, apalagi di atas pengadilan. Karena di antara dosa besar yang susah diampuni adalah orang yang bersumpah palsu di atas pengadilan, sehingga mengakibatkan sumpahnya itu orang yang benar bisa tertawa di luar penjara, orang yang salah bisa bersenang-senang. Orang yang salah bisa tertawa di luar penjara, orang yang tidak bersalah kadang-kadang juga masuk ke dalam penjara. Makanya gue jawab lisan ini besok diuji oleh Allah. Surat Yasin yang berbicara adalah tangan. Masa tangan bisa bicara? Gue jawab. Sekarang kan Anda fingerprint, ya dari tangan ini sudah bisa memberikan informasi. Ada fingerprint sekarang, ya dari tangan kan sudah bisa memberikan informasi. Karena apa? Sidik jarinya manusia ini tidak sama. Jangankan sampai di akhirat kelak. Kan dalam surat Yasin Allah nanti akan menutup mulut manusia, tangan yang bisa berbicara. Loh, masa tangan bisa berbicara? Pak memberikan informasi, loh tangan sekarang aja sudah bisa berbicara lewat sidik jari. Siapa yang sidik jarinya siapa? Orangnya seperti apa? Umurnya berapa? Tahu dari sidik jari. Dalam surat Yasin juga diterangkan nanti tulang-tulang manusia yang sudah hancur akan dikembalikan oleh Allah. Mayyuhil idham wa hiya ramim. Jangankan Allah, manusia aja bisa. Ya, saya punya kenalan sangkal kutub. Ya, sangkal kutub. Jadi sudah banyak orang yang saya beri rekom. Ya, ininya patah, muncul rahangnya ini patah. Rahang patah karena masuk ke dalam truk, bawahnya truk, untung masih selamat. Ya, rahang ini patah, bisa disambung, tidak pakai operasi. Bahkan menurut saya ini apa? Rusuk ini, ya, patah, bisa disambung, tidak pakai operasi. Ya, kemarin adik saya kapan hari itu ponakan saya ngobrol, dibawa ke PHC. Itu diminta 30 juta. Waduh, bapaknya susah. 10 juta hanya kamu. Bisa usah susah.
Saya tak pernah nang sakal itu. Saya hantar ke daerah Porong sana. Subhanallah, ya bentak kau saya kan. Ya di papat 1 juta wis balik. Panas. Jangankan di akhirat kelak. Sekarang orang yang ahli tulang ini, dia enak. Nah, yes, balik. Subhanallah, karena itu. Nah ini yang kedua. Lalu yang ketiga, wa'ufa yakinuhu, orang-orang yang lemah keyakinannya, lemah imannya, gak pakai percaya nang kekuasaan Gusti Allah. Nah ini perlu dibangun, keyakinan ini perlu dibangun. Makanya sering saya sampaikan dalam khotbah, menggunakan protokol kesehatan itu monggo silakan. Itu anjuran dari pemerintah dan itu juga sudah ahlinya di bidang kesehatan. Tapi jangan lupa kita sebagai orang yang beragama juga harus yakin bahwa yang mengutus makhluk ini adalah Allah. Kalau Allah yang menyelesaikan, tidak ada sesuatu yang repot. Dipanggil kembali oleh Allah, beres sudah. Nah seringkali kita ikhtiar lahir kita tidak imbang dengan ikhtiar lahir batin kita. Nun saya mohon maaf. Ada sebuah kampung, nama ini Kampung Tangguh pertama kali di Surabaya. 1 tahun yang lalu kampung ini keliling membaca doa setiap malam, itu membaca doa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dibaca itu sholawat, yang dibaca itu juga apa itu Asmaul Husna. Kampung ini tidak ada satupun yang kena COVID. Ada orang meninggal 1 di COVID-kan. Itu karena kencing manis sudah puluhan tahun. Di COVID-kan. Di COVID-kan. Sempat ramai di rumah sakit. Sempat ramai di rumah sakit karena dia aslinya nggak COVID. Karena masuknya pada waktu ramai-ramainya COVID, dia punya komorbid penyakit bawaan. Kencing manis yang sudah cukup berat, akhirnya dia terpaksa setelah di lobi tidak bisa, di COVID-kan, di COVID-kan. Nah, kayak Pasar Turi, Pak. Saya tadi baru didatangi orang Pasar Turi yang, masya Allah, hampir stres. Banyak orang yang punya Pasar Turi itu sudah meninggal dunia. Karena apa? Tidak dibuka-buka. Pasar Turi itu sudah 12 tahun, sampai mulai sejak terbakar tahun 2007. Terbakarnya itu bulan Juli tahun 2007. Sekarang sudah 2001, jadi 14 tahun. Kira-kira tahun 2015 katanya mau dibuka 5 bulan lagi. Akhirnya orang cari duit, ngalor itu ingin menutup bisa beli Pasar Turi. Ternyata sampai sekarang tidak dibuka-buka. Wis kadung milih duit nang bank miliaran, ternyata tidak dibuka. Akeh sing stres, akeh sing mati, akeh sing duwe utang akeh. Kenapa? Karena ini Pasar Turi. Jadi sekali lagi, silakan selaku manusia menggunakan akal, tapi jangan menuhankan akal dan membanggakan akal. Karena bagaimanapun manusia punya rencana, Allah juga punya rencana. Surat Al-Anfal, panjenengan lihat ayat 30, wa makarullah wallahu khairul makirin. Manusia silahkan boleh punya rencana, tapi Allah juga punya rencana. Perencanaan Allah pasti yang terbaik. Waktu ufayakinuhu, orang yang lemah keyakinan gak percaya nang Gusti Allah. Selama bulan Ramadan kita memupuk keimanan kita dan keyakinan kita, kan kita yakin kalau Allah itu mengatur segalanya. Kalau Allah memberikan mudah, tidak ada yang sulit. Itu sudah sering saya rasakan. Dan yang terakhir, wabahilat yatuhu, orang yang tangannya bahil, itu Allah sangat benci. Loh kok bahil? Sing ngerti dunia itu aku jadi Gusti Allah. Manusia, yang kasih harta itu aku. Kenapa kamu tidak mau berbagi kepada sesama? Dulu kan pernah saya ceritakan, Pak, ada umatnya Nabi Musa yang melarat, ahli ibadah tapi melarat. Makanya seringkali, Pak Ustadz, itu orangnya rajin ibadah, Pak Ustadz, rajin berdoa kok melarat. Orang ibadah tidak ada kaitannya dengan kaya miskin. Yang rajin ibadah melarat itu wakil, saya tidak pernah ibadah, sugih wakil. Mulai dari orang ahli ibadah kok melarat. Memang melarat itu tak
rajin ibadah, rajin berdoa. Ayo, saya punya doa Pak, dibaca 1 jam bisa. Tapi ya tetap biasa-biasa. Malah saya nggak tahu mau sudah apa yang terjadi. Akhirnya orang ini meminta doa kepada Nabi Musa. Kata istrinya, Mas, awak dhewe iki donga suwe Mas, sih tetep menahan. Terus yo karo kuwi, ayo jaluk donga nang Nabi Musa. Siji Mas, Nabi Musa sing donga siji. Mek dongane Nabi Musa siji. Nabi Musa itu utusane Allah, kekasihnya Allah. Siji. Nah, ya, seperti sekarang mencoba mencari nabi ya susah Pak. Cari nabi kan susah Pak. Ada sekarang ini ngaku nabi banyak. Bahkan orang sing ngaku malaikat Jibril banget. Lihat Eden. Ngaku nabi wae. Makanya sekarang ini banyak aliran-aliran sesat yang sudah dinilai, sudah dianu oleh MUI, ngaku jadi nabi dan lain sebagainya. Nah, ketika istrinya mengusulkan apa-apa, kalau istri yang mengusulkan itu banyak jadi daripada tidak. Panjenengan mau beli mobil, istrinya kepingin warna yang hitam, sampai kepingin warna putih. Katanya istrinya, oh apa mereka? Ira nggak belum. Ya saya mau lanang dulu Pak. Panjenengan beli rumah, lihat berdua. Panjenengan cocok lihat sendirian. Saya jadi sendiri, kamu jadi bojoku, kamu jadi bojoku sih nek sing wedok seneng. Akan dadi Pak, tapi nek sing lanang kok sing seneng belum tentu dadi. Perannya orang perempuan itu cukup besar. Nah, akhirnya karena istrinya yang menganjurkan, akhirnya datang pada Nabi Musa. Ya Allah, Nabi Musa, tolong saya didoakan kepada Allah. Saya miskin terus, kekurangan terus. Padahal dulu wis gak bulan-bulan. Akhirnya didoakan oleh Nabi Musa kepada Allah. Langsung saya Pak, doa Allah dikabulkan Musa. 2 orang yang datang kepadamu minta kaya, minta dicukupi, akan saya jadikan kaya. Cuma Musa, ada apa ya Allah? Dia hanya kaya umurnya 1 tahun. Setelah itu dia miskin kembali. Sampaikan Musa. Akhirnya Nabi Musa menyampaikan, doaku diterima oleh Allah. Kamu akan jadi kaya. Tapi cuma 1 tahun loh kekayaanmu. Habis itu kamu miskin kembali. Kamu siap? Perempuannya tampil lagi. Wis gak apa-apa Mas, masih setahun sudah. Timbang gak pernah sugih blas. Sok Mas marah terus Mas. Yo wong ngicip sugih titik-titik lah, setahun gak apa. Diterima oleh istri. Nah, akhirnya diterangkan dalam kitab, tidak diterangkan dia pekerjaannya apa kok jadi orang kaya, tidak diterangkan. Cuma tiba-tiba dalam waktu yang tidak relatif lama dia jadi kaya. Nah, ketika dia kaya, istrinya usul lagi Pak. Oh ini usulnya istri yang ketiga yang hebat Mas. Kata Nabi Musa, kekayaan kita hanya 1 tahun loh Mas. Mumpung kita masih kaya Mas, ayo mencari anak yatim Mas. Kita santuni. Kemarin nggak bisa santuni yatim Mas. Oh di rumah ada ibu Pak. Oh iya ayo mencari anak yatim. Fakir miskin Mas dicari Mas. Mas sampai dulu Ustadz yang di sana itu ibu ke Mekah Mas. Saat Mas melarat Mas kayak siapa? Mas dibayari Mas, kok ngurus paspor Mas, ben iso nggih nang Mekah. Masih gak haji kalau diisi Mas, memang haji angel Mas. Terus ada masjid yang masih terbengkalai tidak jadi masjidnya karena ditanya panitianya kekurangan dana, dibantu. Akhirnya apa? Ketika ada panitia membawa mak, dia senang. Cece wong saiki kalau panitia bawa mak ambekane sesat. Ini lek sumbangan mana ya Jojo? Lek sumbangan mana? Delok umat wis sesat Pak. Apa yang terjadi ketika sudah 1 tahun Nabi Musa menengok, loh kok masih tetap kaya? Rumahnya ya bagus, mobilnya kok tetap kaya? Nabi Musa masih diam. 1 tahun, 2 tahun dikatakan, loh kok tambah kaya? 3 tahun tambah kaya. Nabi Musa protes Nabi Musa. Ya Allah ini gimana ceritanya? Kata panjenengan setahun kayanya. Ini kok 1 tahun tetap kaya, 2 tahun tambah kaya, 3 tahun tambah kaya. Jak cocok sama dia. Tak perlu Musa. Orang ini saya kasih kekayaan, dia tidak sombong Musa. Justru dia ingin memanfaatkan kekayaannya, justru supaya bisa bermanfaat kepada orang lain. Dia cari fakir miskin, dia cari yatim piatu. Padahal orang ini tidak ada kepentingan Musa, bukan menjelang pemilu. Bukan menjelang pilkada Musa. Menjelang pilkada dari fakir miskin biasa Musa.
Iki kira-kira nek tak tambahi ngono mbek Gusti Allah mungkin kira-kira kaya ngono. Ini orang ingin hartanya bermanfaat. Aku buka satu pintu rezeki Ustaz, tapi buka pintu rezeki banyak buat hamba-hambaku. Dia buka pintu rezeki untuk fakir miskin, pintu rezeki untuk yatim piatu dia buka, pintu rezeki untuk orang-orang yang tidak punya, pintu rezeki buat panitia yang bangun masjid yang sudah pusing cari dana. Dia selesaikan. Aku malu Ustaz, apabila ada hambaku lebih loman dari aku. Aku malu Ustaz. Lebih lama lagi kekayaan itu aku letakkan di dalam diri orang-orang yang dermawan. Makanya Musa sampaikan, semakin dia dermawan, semakin aku jaga rezekinya, semakin aku jaga rezekinya. Makanya Ramadan bulan latihan untuk agar kita dermawan. Caranya mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, menyantuni fakir miskin, menyantuni para yatim. Yo muga saru Ustaz. Ustaz itu kok saru, itu kok saru sing apik ngono ya situ-situ lah lumayan. Jadi loman, doanya bagus. Wa baqilat yatuhu afdhalus shadaqatun fi Ramadan, sebaik-baik sedekah di dalam bulan Ramadan. Itulah orang yang aku benci, orang yang terlalu menggenggam. Hartanya tetap aku ambil pada hal-hal yang tidak memberi manfaat. Kapan itu Ustaz? Anaknya kena narkoba, nebus sampai lihat setengah. Waduh, bahaya ini. Mari kita kena penyakit, masya Allah. Sing lanang gagal jatuh, sing wedok kanker payudara. Masya Allah, sing kanan dioperasi, dilalah pun saya kanker pindah nang sebelah kiri. Sebelah kiri dioperasi, kanker pindah nang wetenge. Akhirnya pun saya buat gunungnya sepodong TKB Pak, mergo dioperasi payudara tetap gak waras-waras karena kankernya sudah menjalar kemana-mana. Duitnya habis, orangnya mati. Kalau Allah sudah mengambil, tidak ada yang repot. Timbang Allah ambil dengan jalan paksa, lebih bagus. Mari kita diberikan rezeki, berbagi-bagi kegembiraan, berbagi-bagi kesenangan kepada yang lain. Ini orang yang paling dicintai oleh Allah. Terakhir, dalam hadis disebutkan as-sahi qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Qaribun minal dekat dengan manusia. Tidak ada manusia yang tidak senang sama orang dermawan. Makanya sering saya katakan, orang dermawan itu mesti didoakan makin umur, Pak. Kalau orang dermawan didoakan cepat-cepat mati. Nek orang dermawan mati susah, Pak. Saya kan ada orang dermawan di kampung, tak dengar banyak umur. Minimal kekean itu bertahun tambah muda. Saya punya bos besi, ya. Dulu masuk kampung saya tahun 91, beli rumah itu pas 40 juta tahun 91. Itu kalau ngasih saya kalau hari raya cuma 25.000. Bendrioyo kayak selangemu, yo saiki sak selangemu, saiki 1 juta. Ustaz 1 jutaan, itu kan ada 500-an. Masya Allah, semakin kaya. Kemarin itu beli tanah 6 hektar di pergudangan Romo Kalisari. Syukuran kiai-kiai kiai mulai toko Madura diundang wakil kiai, tidak ada acaranya hanya doa bersama. Kiai dikai amplop rotok tebel-tebel, terus kiai dijak mangan sepuasnya. Jeneng kiai tidak biasa prasmanan, Pak. Masa oke panganan enak-enak sarungan sisa kiai. Makan iki, bingung kiai. Biasa kiai kan tidak pernah prasmanan. Untuk panganan sing enak, bingung. Katanya, "Bah, acaranya apa, Pak?" Acaranya bagi-bagi amplop sebagai tanda syukuran pembukaan gudang plus makan bersama. Saya bilang, sing sering ya, Pak. Mohon maaf sebesar-besarnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wa minal ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.